Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Was Podcast. Kembali lagi bersama Was Podcast. Kali ini bersama saya Novia Sriwahyuni. Saya dari mahasiswa Universitas Ibu Rangkas Bitung, Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Saya sudah berhadapan dengan orang-orang luar biasa. Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Rangkas Bitung. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dong. Boleh. Kakak-kakak ini siapa? Dari siapa nih? Mungkin dari Yovan dulu. Oke, dari saya ya. Oke, terima kasih nih untuk host kali ini yang kebetulan memang saya sudah lama melihat beliau melalang buana di media entertainment, sangat luar biasa. Dan langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Yovan Alfarizi. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan kebetulan sekarang berada di semester 7. Dan itu semester akhir sebetulnya, tapi tidak meruntuhkan dan mengurangi rasa keinginan saya, motivasi saya untuk lebih terus mengabdi kepada kampus ini, kampus Budi Rangkas Bitung atau kampus biru kita tercinta. Luar biasa. Sudah semester 7, masa-masanya menyusun skripsi, tapi masih berkenan dan semangat untuk berorganisasi tentunya di Universitas Budi Rangkas Bitung. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, ini yang calon ketuanya yang mana? Calon wakilnya yang mana ini? Oh iya, lupa saya. Kebetulan nyambung dari tadi ya. Kebetulan saya sebagai calon ketua BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Rangkas Bitung. Iya. Saya jadi ketuanya seperti itu. Siap. Selanjutnya. Baik. Terima kasih untuk hostnya, untuk memberikan waktunya. Saya Silvi Dianti, saya juga sekarang beranjak di semester 7, jurusan Ilmu Administrasi Negara dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan kita beda fakultas. Beda fakultas. Dengan Kak Yovan yang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teh Silvi Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Luar biasa, orang-orang hebat di depan saya ini. Bisa aja nih. Kadang-kadang saya suka minder nih ngobrol sama orang-orang hebat ini. Oke. Sejauh ini, saya mau nanya ke Silvi deh, perasaannya bagaimana sih bisa bersanding dengan Yovan di Badan Eksekutif Mahasiswa yang calon ya? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang sekali karena memang sebelumnya kita juga sudah saling mengenal di luaran kegiatan kampus, walaupun kita beda fakultas, tapi saya lihat memang Yovan ini punya potensi yang sangat bagus gitu, dan memang sudah teruji tanggung jawabnya itu seperti apa. Dan dia juga kan sebelumnya aktif di BEM juga kan, di organisasi luar juga aktif. Jadi karena kita juga sering berkegiatan bareng, jadi saya tahu Yovan ini memang sangat cocok sekali jika dia berada di tingkatan Ketua BEM Universitas Budi Rangkas Bitung. Dan saya berdua dengan Yovan ini sama-sama bersinergi untuk membawa perubahan juga untuk Universitas Budi Rangkas Bitung. Luar biasa. Tertata ya, calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ngomongnya nggak kemana-mana. Oke, selanjutnya Kak Yovan. Gimana perasaan Kak Yovan bersanding dengan Teh Silvi? Sangat luar biasa sebetulnya. Karena memang ketika melihat track record dari wakil ketua BEM Universitas Budi Rangkas Bitung, ya sudah tidak diragukan lagi. Dari potensinya, ya ketika saya dulu mengenal beliau berada di Duta Koperasi Kabupaten Lebak 2023. Dan kebetulan saya di Duta Koperasi 2022. Dan ya saya sudah melihat track record beliau juga pernah menjabat di Badan Eksekutif ya, tapi di zamannya STISIP. Ya, zamannya STISIP ya, sebelum sekarang kan kita sudah menjadi universitas ya, dulu kan masih menjadi sekolah tinggi. Jadi saya melihat beliau ini banyak potensi sekali yang bisa dikembangkan dan bisa di-upgrade lagi, dan sangat pantas sekali mewakili saya dan bisa mendampingi saya di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Rangkas Bitung. Jadi beliau sudah tidak diragukan lagi sebetulnya. Pasangan yang cocok ya, sama-sama dari memiliki background yang sama ya. Di Duta Koperasi kita. Selain Duta Koperasi, mungkin ada lagi ajang-ajang pencarian bakat lain yang sudah kalian berdua raih? Sebetulnya dulu saya pernah di Duta Kampus juga kebetulan ya, tapi bagian seleksinya, kawan-kawan seleksinya. Jadi kita kan ada yang namanya paguyuban Duta Kampus ya. Saya juga masuk ke situ karena memang kita bagian daripada duta. Jadi di kampus kita itu ada yang namanya paguyuban Duta Kampus Universitas Budi Rangkas Bitung. Jadi ada yang duta bahasa, duta koperasi, duta pendidikan, semua terhimpun di situ. Jadi Yovan masuk ke situ. Dan kebetulan kita juga, Yovan selaku
ketua, dulu pernah menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, dan kebetulan menjabat di Menteri Dalam Negeri. Luar biasa. Ya, dan kita masuk ke aliansi BEM Banten Bersatu. BEM Banten Bersatu. Ya, betul. Nah, kebetulan kita di situ juga, Yovan menjadi pengurusnya bersama Presma sebelumnya, Faisal Hidayatullah sebetulnya, seperti itu. Oke, luar biasa banget ini. Aduh, banyak backgroundnya, banyak pengalamannya sudah teruji ya. Iya. Semoga kedepannya bisa kembali ya menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya di ketua dan wakil ketua. Amin ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih motivasi Kak Yovan sama Kak Silvi untuk kenapa pengen kembali menjadi atau kenapa pengen menjadi ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung? Boleh dari siapa nih? Boleh, Kak Evan dulu. Boleh Kak Evan ya? Oke. Boleh. Nih, sebetulnya motivasi saya ingin melanjutkan lagi. Mungkin dahulu ketika saya menjadi Menteri Dalam Negeri, banyak ide dan gagasan yang mungkin belum terrealisasi. Karena bagaimanapun, saya ingat orang tua saya pernah bilang, ketika kamu belum menjadi seorang kepala atau menjadi seorang pemimpin, ide dan gagasan kamu akan sulit terrealisasi. Maka ketika saya sekarang ada motivasi untuk menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, saya ingin merealisasikan ide dan gagasan saya. Karena waktu zaman saya menjadi Menteri Dalam Negeri, ya saya mengikuti Presma saya, Kak Faisal, itu panutan saya. Dan waktu ketika saya menjabat menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa, fokus kita itu lebih ke bagaimana kita meningkatkan kenyamanan, meningkatkan motivasi kawan-kawan untuk sering dan memiliki rasa bahwa ini kampus kita loh. Maka itu sudah terrealisasi, dan sekarang ide dan gagasan saya harus terrealisasi lagi. Mimpi saya seperti apa? Saya ingin lebih meningkatkan potensi mahasiswa di bidang UKM dan keormawaan, karena bagaimanapun selama 2 tahun ini ada masa transisi dari sekolah tinggi ke universitas. Maka banyak sekali UKM dan ormawa yang mungkin tidak hidup. Itu menjadi motivasi saya sebetulnya, dan memang motivasi yang paling tinggi yang saya menjadi landasan saya adalah keresahan sebetulnya. Keresahan di mana melihat kampus kita tercinta ini banyak sekali dinamika dan hal-hal yang memang menurut saya kurang pas sebetulnya. Dan melihat situasi sekarang, saya pengen kampus biru ini seperti kampus-kampus di luar yang lain, seperti Untirta, mungkin kita sebut saja ya, UIN, kampus-kampus besar yang lainnya. Saya pengen kampus kita itu lebih hidup, lebih dimana ketika kawan-kawan mahasiswa datang ke kampus, oh inilah kampus kita ramai, kampus kita itu nyaman, hidup. Sekarang kan kalau misalkan kita melihat kampus Setiabudi, ya seperti itu sajalah. Mungkin karena fase transisi ya, seperti itu. Betul. Seperti itu kira-kira. Jadi rasa keresahan ya intinya wah, seperti itu. Keresahan ya, berarti kedepannya pengen Universitas Setiabudi Rangkas Bitung ini mungkin lebih aktif lagi ya. Betul, di kegiatan-kegiatan ormawanya maupun itu UKM dan hima-hima lainnya. Iya betul, keormawaan kehimaan ya. Berarti langkah awal kegiatan yang akan dilakukan ketika mungkin Kak Yovan dan Kak Silvi ini menjadi ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa, langkah awalnya ini apa aja sih yang akan dilakukan? Boleh Kak Silvi? Oke, untuk langkah awal mungkin kita ada dalam program kita itu ruang aspirasi. Betul. Ruang aspirasi yang dimana memang ruang aspirasi ini kita wadahi untuk semua mahasiswa. Jadi mereka bebas untuk menyuarakan aspirasi mereka, keinginan mereka, apa kebutuhan mereka yang memang perlu mereka sampaikan kepada BEM, dan nantinya BEM akan menyampaikan kepada sivitas akademika gitu. Untuk keluhan apa sih yang tadi dibicarakan oleh Kak Yovan, bahwasanya memang saat ini tuh mahasiswa banyak keresahan, banyak UKM-UKM yang tidak bergerak lah gitu kan, banyak juga himama yang memang perlu kita gerakkan, karena saat ini kan karena masa transisi kita sudah banyak hal yang memang tidak bergerak lagi. Jadi memang ruang aspirasi itu kita ciptakan untuk kebutuhan mahasiswa seperti itu. Luar biasa, ruang aspirasi. Iya, ruang aspirasi karena mungkin teman ya, kalau misalkan kita berbicara program saja tanpa ada produk, ya hasilnya mungkin nihil. Makanya kita membuat sebuah produknya apa? Program kita kan mewujudkan mahasiswa yang aktif, bermutu, bereputasi, serta menumbuhkan sense of belonging, serta memperkuat wadah organisasi sebagai potensi dan mitra kritis dan strategis bagi kampus, seperti itu. Oke, masih berhubungan dengan
visi dan misi dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung ini ya. Karena memang kalau misalkan kita tinggal di Setiabudi ya aturan-aturan ya kita ikuti budayanya juga. Kita melihat bahwa visi dan misi kampus itu ya bereputasi dan bermutu dan berkebudayaan nasional. Ya kita ikuti itu. Jadi visi dan misi kita tidak jauh-jauh dari visi-misi kampus. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kalian berdua terpilih menjadi ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa, apa langkah yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan potensi dan kinerja dari anggota kalian berdua? Oke, boleh dijawab? Boleh saja. Oke, jadi hal yang pertama yang kita lihat adalah memilah atau memilih orang-orang yang akan menduduki kabinet kita. Karena bagaimanapun kita harus tahu potensi mereka di mana. Betul. Karena seperti ini contoh kecilnya. Ketika kita melihat background mereka di bahasa Indonesia, nggak mungkin kita tempatkan mereka di Menteri Keolahragaan. Betul. Itu kan salah juga. Setuju. Maka Nggak nyambung ya. nggak nyambung kan. Maka supaya kita bisa melihat potensi mereka, kita lihat dulu background program studinya seperti apa, cocoknya di mana, lalu kita tempatkan. Terus yang kedua, kita akan kirimkan mereka, karena kita di poin 5 itu kita akan berkolaborasi dengan dosen, rektorat, dan stakeholder di Kabupaten Lebak. Wow. Seperti itu. Jadi kita akan mengirimkan kawan-kawan BEM, anggota BEM ke program-program. Contoh kecilnya kita sudah berkolaborasi. Yopan pernah ngobrol dengan salah satu anggota dari Dispora. Mereka banyak membuat sebuah program kepemudaan khususnya. Contoh kecilnya kayak pertukaran pelajar atau mahasiswa. Ya kita bisa kirimkan mereka ke sana sebagai apa ya disebutnya tuh study banding. Study banding. Ketika mereka sudah dapat ilmunya, ya kita terapkan di Setiabudi. Seperti itu contoh kecilnya. Jadi yang pertama yang tadi Yovan sampaikan, kita memilah dan memilih. Yang kedua, kita branding mereka, kita kasih masukan dan ilmu mereka dengan lewat mana? Lewat program-program kepemerintahan. Luar biasa untuk meningkatkan potensi ya daripada anggota Badan Eksekutif Mahasiswa juga meningkatkan kinerja juga ya depannya. Ya, seperti itu. Berarti ya harus selektif juga ya Kak Yovan ya untuk memilih anggota Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Oke. Jadi kita tidak akan sembarangan memilih anggota dan menteri-menteri kita nanti ke depan. Karena mau bagaimanapun roda-roda dan kerja-kerja organisasi kita ditentukan oleh anggota itu kita sendiri. Dan seperti itu. Tambahan juga kan kita untuk nanti yang akan mengisi di BEM juga kan kita nanti akan mengadakan evaluasi secara rutin. Sehingga kan bisa mendorong kinerja mereka juga lebih optimal seperti itu. Jadi kita musyawarah evaluasi gitu ya. Itu yang memang kita tingkatkan gitu. Efektif, sangat efektif ya terlihatnya. Semoga kedepannya setelah jadi mungkin ya Kak Yovan dan Kak Silvi, semoga BEM menjadi lebih berpotensial lagi dan lebih banyak kinerjanya lagi ya. Oke, untuk kedepannya kira-kira pertanyaan yang mungkin cukup krusial ya. Kira-kira ketika Kak Yovan dan Kak Silvi mungkin kedepannya amin jadi ya, menghadapi mungkin bentrok antar UKM atau bahkan bentrok antar hima, perbedaan pendapat, mungkin perbedaan keputusan dan lain-lain, bagaimana caranya menghadapi itu semua? Kak Yovan dan Kak Silvi, silahkan. Mau dijawab? Silvi? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, ketika memang terjadi tadi yang disampaikan ada bentrokan ataupun itu mungkin satu hal sih, kurangnya komunikasi. Jadi mungkin bisa saja kita adakan karena kan komunikasi itu penting. Jadi setiap apapun itu dari hima ataupun tingkatan ke bawahnya, kita perlu adanya komunikasi terbuka kepada mereka gitu, agar mereka itu apa yang memang mereka perlukan kepada kita. Biar komunikasi itu terjaga. Dan kita juga melalui pendekatan dengan mereka, seperti mediasi dengan mereka seperti apa, agar nantinya karena itu bentrokan itu terjadi karena mungkin kurangnya komunikasi dari bawah ke atas, itu dari atas ke bawah. Jadi komunikasi itu akan kita jaga kepada mereka juga tingkatan hima ataupun UKM, agar nantinya bisa terciptanya kita saling menguatkan satu sama lain dan juga program kita berjalan berdampingan seperti itu. Keterbukaan ya pada intinya seperti itu. Oke, mungkin tambahan ya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Kak Silvi, komunikasi itu penting. Karena kalau misalkan kita melihat strategi Yovan ketika ada hal seperti itu sudah sampai ke situ sebetulnya pemikiran kita. Karena bagaimanapun ketika kita di organisasi bukan hanya satu kepala isinya. Ada berbagai orang di situ, berbagai pandangan dan berbagai paradigma. Ya,
tidak dipungkiri dinamika pasti ada. Nah, untuk mensiasatinya tadi sudah disampaikan, yang pertama itu komunikasi. Yang kedua, kita lihat kalau kita belajar terkait pohon masalah, pasti ada yang namanya akar masalahnya, Betul. batang masalahnya, Iya. dan daun masalahnya. Itu dia. Kita akan lihat di situ bagaimana akar masalahnya, terus batang masalahnya apa sampai ke daunnya. Nah, yang terakhir ya kita musyawarahkan bagaimana mufakat ini ditentukan oleh kebersamaan. Tidak mungkin misalkan Yofan mengatakan masalahnya solusinya seperti ini, tidak bisa. Kita harus musyawarahkan. Maka daripada itu Yofan sampaikan kepada kawan-kawan ketika ada hal-hal seperti itu, ya kita musyawarahkan dan komunikasikan, mediasikan solusinya seperti apa. Seperti itu. Luar biasa, kompak sekali ya. Sudah strateginya begitu kira-kira ya, teman-teman. Kiranya mungkin nanti ke Yofan dan Kak Silvi ini benar-benar jadi. Amin, amin. Amin. Strateginya kita sudah tahu, ternyata seperti itu dengan musyawarah ya, Musyawarah. dari masalahnya dari akar sampai dengan ke daun seperti apa, dengan keterbukaan ngobrol bareng mungkin dengan teman-teman Betul. HIMA dan UKM. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Yofan dan Kak Silvi, kira-kira harapan untuk Sivitas Akademika Universitas Budi Rangkas Bitung ini ke depannya, harapannya gimana sih menurut Kak Yofan dan Kak Silvi? Oke, boleh dijawab? Oke. Harapan saya sebetulnya kampus itu bisa memberikan ruang-ruang pada mahasiswa, karena bagaimanapun melihat mahasiswa di Setiabudi itu SDM-nya sangat luar biasa, mumpuni. Banyak sekali cetakan duta, cetakan atletis, cetakan kawan-kawan yang memiliki potensi bukan hanya di bidang olahragaan akademik, tapi non-akademik pun kita punya. Saya harap kampus bisa mewadahi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi. Adapun ketika kawan-kawan yang tidak memiliki potensi, kita berikan ruang UKM dan keormawan, silakan bereksplorasi di tempat Betul. tersebut, cari potensi kawan-kawan, dan kami siap mengawal kawan-kawan ke depan untuk bisa memajukan dan bersinergi dengan kampus Setiabudi Rangkas Bitung. Begitu Seperti itu. kiranya harapannya. Iya. Kak Silvi gimana harapan? Kalau harapan dari saya juga, harapannya sih seluruh aktivitas Sivitas Akademika itu bersinergi dengan BEM gitu. Jadi biar kita juga menjadi mitra strategis agar nantinya ada pengembangan untuk kualitas pendidikan di Setiabudi dan juga kehidupan kampusnya itu seperti apa. Dan nantinya juga kita terus membangun komunikasi dengan mahasiswa, dosen, dan Sivitas Akademika agar nantinya terjalin dan juga tercipta lingkungan yang lebih kondusif lagi dan juga sesuai harapan seperti itu. Itu pada intinya ya teman-teman, harus menjaga kondusivitas kampus kita tercinta. Betul. Kalau bukan kita yang menjaga kondusivitas, Siapa siapa lagi? lagi? Masa kita harus merusak dan Iya, lain-lain betul. ya? Gitu kiranya harapan untuk dari calon nomor berapa Nomor ini? satu, Nomor urut kebetulan. satu. Iya, nomor Oke, satu. nomor urut satu Dan ya. kita punya slogan sebetulnya. Boleh, Slogannya silakan. gimana? USBR hebat, USBR USBR melesat. Oh, bareng-bareng kali ya, bareng-bareng. Iya, Jadi gimana? Jadi USBR. kalau misalkan saya bilang USBR hebat, USBR melesat. Oke, boleh. Silakan. USBR hebat, USBR melesat. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih banyak Kak Iya. Yofan dan Kak Silvi sudah berkenan untuk hadir di podcast Was-Was ini. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Kak Yofan, Kak Silvi maupun saya, Novia Sriwayuni. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.